bagaimana cara cepat punya ruko untuk showroom mobil. Kebetulan rukonya sudah ada Pak Haji, dekat rumah saya sudah ada, bahkan luas masuk mobil minimal 20, luasnya 500 meter, dan orangnya itu kekeh pengennya dikontrak atau dibeli, sedangkan saya punten gitu, belum ada modal. Bagaimana caranya Pak Haji seperti itu? Terima kasih Pak Haji. Jadi yang diperlukan yang urgent apa? Modal Pak Haji. Butuh berapa? Ya kurang lebih 1 miliar lah. Nah sekarang Bapak udah bikin tajib Allah yang mana? Alhamdulillah Pak Haji udah bangun rutin setiap hari, bangun jam 00, mandi pandan, ngaji. Alhamdulillah sudah sampai 12 juz. Sampai pukul setengah 6 pagi udah 12 juz, alhamdulillah. Tapi belum dikabulin sama Allah. Belum Pak Haji. Kenapa? Mau tahu penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini bikin takjub Allah. Kan Bapak dan Ibu sebelum hadir ke RDAI belum pernah sedekah subuh. Ini paksain. Bapak dan Ibu sebelum ke RDAI belum pernah sedekah hari Jumat barokah. Emang bedanya apa sih Pak Haji kalau kita sedekah hari Jumat? Orang yang sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Nah, tanya aja Pak Kiai. Kalau saya kan SD Impres ya. Nah itu benar ada. Ya, paksain sholat ba'diyah qobliyah, jangan sampai bolong. Nah, bisa gak? Ya, yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Pak Haji bisa bertemu di tempat ini ya. Saya sudah mengamalkan ilmu RDAI selama 45 hari Pak Haji. ya, 45 hari alhamdulillah sedikit-sedikit hajat saya terkabul. Ya. Walaupun belum seperti Pak Kiai. Di antaranya gimmick-gimmick, terus sempak dipakai di kepala dan lain sebagainya, mandi pandan, alhamdulillah. Seperti itu Pak Haji, alhamdulillah. Saya izin Pak Haji mengamalkan ilmu RDAI. Alhamdulillah. Terus yang menjadikan pertanyaan saya, bagaimana cara cepat punya ruko untuk showroom mobil. Kebetulan rukonya sudah ada Pak Haji, dekat rumah saya sudah ada, bahkan luas masuk mobil minimal 20, luasnya 500 meter, dan orangnya itu kekeh pengennya dikontrak atau dibeli, sedangkan saya punten gitu, belum ada modal. Bagaimana caranya Pak Haji seperti itu? Terima kasih Pak Haji. jadi yang diperlukan yang urgent apa? Modal Pak Haji. Butuh berapa? Ya kurang lebih 1 miliar lah. Nah sekarang Bapak udah bikin tajib Allah yang mana? Alhamdulillah Pak Haji udah bangun rutin setiap hari, bangun jam 00, mandi pandan, ngaji. Alhamdulillah sudah sampai 12 juz. Sampai pukul setengah 6 pagi udah 12 juz, alhamdulillah. Tapi belum dikabulin sama Allah. Belum Pak Haji. Kenapa? Mau tahu penyebabnya? Malu Pak Haji. Karena lo berharap. Nggak boleh bos. Ya. Orang kalau ngerjain perintah Allah itu udah pasti sama Allah dijamin. Tapi lo berharap. Siap, Haji. Janganlah. Jalanin, Siap. syukurin, nikmatin. Siap, Kalau lo nggak lo mikir, komen, ngeluh. Yang lo lakuin berharap, khawatir, takut, nggak boleh. Siap Pak Haji, siap. Bos terakhir bos orang idiot. Jadi Pak Haji, ini salah satu sahabat kita nih kemarin gagal nyalek nih. Oh, iya. Nah, Akhirnya kemarin Pak Haji dari PKB. Habis Ya. berapa nyalek? Habis berapa? Ya nggak sampai 100 sih alhamdulillah, tapi suara ada. Itu keistimewaan RDAI ya Pak Haji. Oh iya. justru itu bersyukur Allah sayang sama antum, belum tentu jadi pejabat nikmat ya Bu ya. Kita bisa bantu umat tanpa harus jadi pejabat. Jadi gini Om, jangan berharap. Siap. Kalau kita timbul pengharapan itu, kita ibadah tuh kayak gak ikhlas. Bu, Pak, yang Pak Haji ingin kita ngebaca Quran, sholat dan lain-lain itu minta ridhonya Allah. Jangan berharap, Pak. Pak, Bu, yang namanya rezeki itu pasti bos. Kita ini kan sudah ditakarin sama Allah. Umur contoh 63 tahun, ikut kita umur Nabi. Rezeki, contoh rezeki Bapak Allah takarin, bos, kok sampai mati rezekinya 1 triliun. Itu sudah Allah takarin jamnya, bulannya, tahunnya, detiknya, menitnya. Percaya nggak? Siap. Kenapa itu dikhawatirkan? Itu yang bikin nggak kabul. Cuman satu, mohon ridho dengan Allah. Baca surat Al-Araf ayat 96. Barang siapa beriman dan bertakwa kepadaku, akan kuturunkan rezeki dari langit dan bumi. Tugas antum cukup beriman dan berikhtiar. Jangan mikirin hasil, karena hasil tugasnya Allah. Cukup itu aja, ngomong sama Allah. Boleh gini, ya Allah ya Rob, hamba beribadah hanya memohon ridhomu. Karena kenapa ya Rob? Hamba bertugas hanya beriman dan berikhtiar. Bila dengan ikhtiar hamba pada detik ini belum dapat apa yang hamba mohonkan, beri hamba petunjuk ya Rob. Apa yang harus hamba lakukan? Karena apa harus memohon padamu agar besok kau jawab apa yang kumohonkan. Bisa? Bisa kan? Siap, Cuman siap. gitu aja, Siap, oke. ikhlas ridho.
Ya, ibu kalau minta sesuatu kepada Allah, jangan hitung-hitungan. Jangan berharap. Kan sudah pasti Allah kabulin, pasti. Tugas kita persiapkan aja lah mati yang baik. Pasti batang, Bos. Pasti. Kalau antum udah ikhlas sekarang kan udah dapat nih. Udah bisa ngajinya, baca Qur'annya 12 juz, ikhlas aja. Ya. Nah, sebelum kebaca Quran, biar kita tidak itu istighfar dulu 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, ngomong, ya Allah ya Rabb, hamba bisa membaca Quran atas dasar kau berikan hamba hidayah. Hamba hanya memohon ridho. Lupa, kalau Allah sudah ridho, mohon maaf. Allah kan sudah tahu apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, dan apa yang ingin kita minta. Benar nggak? Nggak perlu disebut, Allah itu tahu. Benar. Cuman Allah pengen kok ikhlas nggak? Nah, kan sekarang masnya masih mikir, ih, aku udah baca Quran nih 12 juz, besok kabul nggak? Bener nggak gitu? Iya. Tepuk tangan dong. Gue juga lama-lama udah jadi kayak Pak Haji, kalau di sana pakai. Ada sedikit cerita Pak Ki. Apa? Sedikit boleh Pak Ji, boleh Pak Ji. Silakan. Ya. Ya. Jadi saya ini profesi yang keempat Pak Ji. Tahun 2006 saya jadi guru selama 10 tahun. Bro. Walaupun honorer Pak Ji dari 2 sekolah. Terus 2020 sampai 2023 saya di pemerintahan di Pemda selama 3 tahun. Terus terakhir kemarin nyaleg. Walaupun belum ada hasil ya, karena Oktober pelantikannya, yang mudah-mudahan aja gitu yang terbaik. Amin, Ya, terus amin. sekarang Pak Haji saya mau ke bisnis. Tadi yang saya pertanyakan untuk showroom mobil itu, Ya. showroomnya sudah ada, sudah jadi Pak Haji. Bahkan itu showroom baru, belum ada yang nempatin, baru Pasti dibangun. dapat, pasti Baru dibangun Pak Haji ya. di milik antum. Amin, 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 amin. Pasti. Karena Ya. kenapa? Saya juga nggak setuju kalau antum jadi nggak anggota DPR, nggak setuju jujur. Nggak ada anggota DPR pendek antum, nggak ada pendek antum. Nggak cocok. Ingat bro, pernah sempat ngobrol sama saya di masjid, saya bilang, Siap, ingat, siap, oke. 10 pintu rezeki yang Allah berikan, 9 itu berdagang, udah aja. Ya. Tapi ingat berdagang yang aman. Siap, oke, siap. Demi Siap. Allah, kalau antum bisa membaca Quran dalam 7 hari ini ikhlas, minimal Pasti. Amin. Siap. Dia kan, ya Allah, hamba beribadah hanya mohon ridhomu. Siap. Antum PR-nya baca 2 surat. Yang pertama Al-A'raf ayat 96. Ya. Sering-sering dibaca. Al-Isra baca. Siap. Al-Isra tahu banyak manusia. Ya. Yang ketiga Al-Qur'an 25 amal ini Ya. dapat dibaca Allah. Ya. Siap. Sedangkan itu jangan molor. Siap. Oke. 7 hari ke depan ngomong kemana? Siap. Setuju ya? Amin. Tangan buat saudara kita, Bu. Amin. Itu aja Pak Ki. Pak Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban ini buat semua. Ya, buat semua ya jawabannya ya. Yo, ada lagi yang mau nanya? Iya, Ada yang mau nanya? ada Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Agustina dari Kuningan, Pak Haji. Alhamdulillah saya sembuh. Lalu ada hajat lagi nih Pak Haji. Saya kan bisnisnya bubur. Cuman saya nggak ada Bisnisnya apa? bubur, aneka jenis bubur. Bubur. Iya, Oh, bubur itu bisnis ya. aneka jenis bubur, jenis. Iya, warna-warna, bubur kacang, bubur ketan, bubur sumsum gitu Pak Haji. Cuman saya nggak punya lapak, dikasih sama anak buah di pasar. Lalu gimana tuh caranya? Kan saya nggak punya lapak, cawe-cawenya gimana Pak Haji? Bu, kalau ibu mau cepet namanya terkabulnya kuantum lompatan, Ya, cebok-cebok alat kelamin dicawik-cawik di depan itu gimmick-gimmick. Ya. Ibu mau kerjain bisa, dipel bisa, dicawik-cawik bisa. di rumah Pak Haji, Dipel, di rumah. ya pelnya di ubinnya di pel pakai air cebokan alat kelamin ibu, Iya. dipel. Nanti kan orang yang pada lewat di situ pada pleset, maksudnya beli. Oh, tapi kan saya nggak punya lapak Pak Haji, dagangnya di pasar. Saya di rumah bagian produksi. Pada saat ibu produksi, ibu ngomong alat kelamin laki-laki enak, alat kelamin perempuan enak. Pada datang beli. Untung bersih satu hari 10 juta gitu. Ya. Pada saat bikin bubur, Ya. nanti kan bubur coklat rasa alat kelamin laki-laki, bubur putih rasa alat kelamin perempuan gitu. Bisa. Ini Pak, maaf ya. Yang saya bingung nih, yang di pikiran kita kenapa yang dipikirin yang sulit-sulit? Pak Haji, saya kan dagangnya, saya di rumah dagangnya di lapak. Bu, yang bisa ibu kerjain dulu yang mana? Soalnya kalau pikiran kita negatif, nanti lahirnya negatif, hasilnya nggak bakal positif. Tapi kalau ibu mempermudah, nanti Allah permudah. Makanya orang tanya, Ji, lu sih kalau ngomong orang nanya A, lu jawabnya D. Orang nanyanya A, jawabnya ntar lagi C. Emang yang ngabulin saya? Kan yang ngabulin Allah. Gue mah bikin orang senyum aja. Nanti pada saat gue pulang, baru kita berdialog sama Allah. Allah, maafin ya, tadi gue jawabnya agak nyeleneh. Enggak apa-apa Ji, kalau nggak begitu pas mukanya angker. Oh iya.
Ibu yang gampang aja dikerjain yang mana? Yang itu aja, yang apa? Dilengkapi, dibakar. Boleh, boleh. Bahan bakunya sebelum dimasak dilangkain 9 kali. Terus apa lagi yang ibu bisa kerjain? Seperti mandi padang. Boleh, praktekin. Apa lagi? Boleh. Apa lagi? Ya udah, cuman ini saya makanya agak turun omset saya karena berhenti gitu Pak Haji. Bu, kenapa ibu omsetnya turun? Karena tiap malam saya ijab di sini biar omsetnya ibu turun. Karena kalau ibu omsetnya nggak turun, nggak datang malam ini ke RDAY. Iya betul. Betul, tepuk tangan dong. Jadi ibu mendingan nyalain saya aja, saya siap diterima. Saya memang lagi cari tumbal kurang satu. Jangan dong Pak Haji. Ya, bapak apa? Iya Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, saya Dadanudin dari Garut Pak Haji. Ini rombongan nih. Ada pertanyaan Pak Haji, setiap saya punya pekerjaan, posisi saya sudah di atas tiba-tiba jatuh. Dan di bisnis pun seperti itu Pak. Paling bertahan paling lama 3 sampai 2 tahun. Nanti enggak setelah ketemu ilmu RDAY langgeng. Banyak kok contohnya. Ya. Langgeng. Langgeng, apalagi bapak hobinya ijab sama anak yatim kurung tuh. Ya. Anak yatim kurung tuh dari jam 1 sampai jam 5 adanya. Saya pernah Pak Haji bercerita mungkin 12 tahun yang nggak lama pernah bekerja di PLN, tiba-tiba lagi di atas tiba-tiba jatuh. Nah udah gitu saya bekerja juga di kampus sudah 8 tahun. Nah tiba-tiba jatuh lagi. Ya. Kemarin saya kerja di dinas kabupaten, dinas kabupaten 3 tahun yang lagi di atas jatuh. Dan sekarang pun saya di perguruan tinggi lagi di atas tiba-tiba jatuh lagi Pak Haji gitu. Nah, maksudnya apa sih yang menjadi penyebab seperti itu Pak Haji gitu? Dan Nggak ada penyebab. Emang bapak harus kalau pengen kaya raya tajam melintir harus melalui proses ini. Pak, dulu zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini, itu masjidnya masih bambu, ya kan? Pak Kiai Yusuf Mansur masih bambu. Dia bangun di masjid, dia bangun. Emang saya nggak ada kerjaan kali, dia bangun. Nah bapak juga begitu proses bos, proses. Soalnya kalau bapak nggak terpuruk, nggak bakal ke RDAY seperti ibu tadi. Ya. Jadi gue yang doain tiap malam biar lo terpuruk. Karena lo datang nanti gue jas. Ya. Enggak, maju lagi. Bisa? Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.